Waktu itu tepat malam Jumat, langit gelap tanpa bulan, suara jangkrik hilang entah kemana. Dan tepat pukul 2 dini hari, Ibu Yanto mendengar suara langkah kaki dari arah halaman belakang. Ibu Yanto ingin menyusul, tapi tubuhnya seperti ditahan. Tangannya kaku, kakinya mati rasa. Matanya hanya bisa memandang tanpa bisa bergerak, seolah ada yang berkata, "Jangan ikut, ini bukan urusanmu." Selamat datang, kembali lagi bersama Nyi Kliwon di 5 menit merinding. Cerita kali ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh teman Nyi Kliwon sendiri. Namanya tidak bisa Nyi Kliwon sebutkan atas permintaan dari keluarganya. Tapi yang jelas, dia pernah tinggal di sebuah desa jauh di pelosok Jawa Tengah. Sebuah desa yang dikenal bukan karena hasil panennya, bukan juga karena wisata atau keindahan alamnya, tapi karena di sana Bang Goib adalah hal yang lumrah. Mereka menormalisasi kekayaan instan lewat pohon tua, ritual sore, dan perjanjian yang tak kasat mata. Selamat datang di episode Bang Goib di bawah pohon randu. Sebut saja nama desa itu Randu Petak. Dikelilingi ladang kosong, hutan bambu, dan suara jangkrik yang terlalu nyaring saat malam. Terletak jauh dari jalan raya, jauh juga dari keramaian. Kalau kalian masuk ke sana, sinyal ponsel mulai hilang. Langit malam terasa lebih pekat dari biasanya. Dan anginnya dingin menusuk meski siang hari. Tapi yang paling mencolok dari desa ini bukan suasananya, melainkan sebuah pohon randu putih tumbuh sendirian di tengah kebun kosong. Batangnya tinggi menjulang lebih dari 15 meter. Kulitnya keputihan, retak-retak seperti kulit tua yang mengelupas. Yang bikin orang merinding, tengah batang pohon itu terdapat bolong besar seperti pintu gua sempit. Kalau kalian berdiri di depannya dan melihat ke dalam, kalian tak akan pernah bisa melihat ujungnya. Hanya kegelapan pekat, dan kadang kalau sore hari, bau anyir darah tercium samar dari dalam. Warga desa menyebutnya Bang Goib. Bukan karena ada teller atau buku tabungan, tapi karena dari dalam pohon itu, uang bisa keluar. Ya, uang. Tapi bukan seperti yang kalian bayangkan. Orang-orang di sini percaya kalau kalian datang ke pohon itu, membawa sesajen khusus seperti kembang 7 rupa, telur ayam kampung, dan rokok kretek, lalu berlutut saat matahari nyaris tenggelam, dan berbisik nama lengkap kalian serta tanggal lahir ke lubang batang pohon itu. Maka, makhluk di dalamnya akan mendengar. Kalau diterima, malamnya kalian akan bermimpi. Ada seorang yang datang dalam mimpi, wajahnya tidak jelas, tapi kalian tahu dia bukan manusia. Dan keesokan harinya, uang akan datang entah dari mana. Transfer tak dikenal, orang memberi secara cuma-cuma, atau tiba-tiba kalian akan menang undian yang tak pernah kalian daftarkan. Tapi jangan salah, bank ini tidak pernah gratis. Mereka tidak butuh bunga, mereka tidak minta cicilan, mereka meminta nyawa. Entah nyawa orang lain, atau pada akhirnya nyawa kalian sendiri. Dan yang paling mengerikan dari semua ini adalah warga desa tidak menganggapnya aneh. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengecam. Justru ada yang bilang, daripada kerja keras gak kaya-kaya, mending kerandu. Bang kita kalah sama Bang Goib, Mas. Kalau tahu caranya,
Semua bisa jadi miliarder asal siap bayar harga. Desa itu tampak biasa dari luar, tapi di dalamnya manusia sudah berdamai dengan setan, sudah biasa memberi makan pohon demi harta. Dan cerita ini bermula ketika seseorang dari luar desa, seorang perantau, berani mencoba ritual itu dan mendapati bahwa setiap rupiah yang datang harus ditebus dengan sesuatu yang jauh lebih mahal. Namanya Yanto, orang kampung sini juga, tapi sejak remaja merantau ke Jakarta. Beberapa tahun tak terdengar kabarnya, tiba-tiba pulang. Dan bukan pulang biasa. Yanto datang dengan mobil sewaan, pakaian rapi, dan senyum sumringah. Di hari pertama dia kembali, langsung bikin geger warga. Dia membeli 2 petak tanah kosong di pinggir jalan desa. Besoknya, dia mendatangkan tukang bangunan. Sebulan kemudian, rangka rumah 2 lantai mulai naik. Orang-orang awalnya senang. Wah, Yanto sukses di kota, kata mereka. Tapi, lama-lama rasa heran berubah jadi gumaman lirih. Karena terlalu cepat, terlalu besar. Setiap pekan material bangunan berdatangan. Batu bata, semen, granit, besi. Belum selesai rumah utama, dia sudah beli 1 unit lagi di sebelahnya. Ketika ditanya warga, "Kamu kerja apa di Jakarta, Yan?" Dia menjawab santai. "Pelayan toko buah, Pak, gaji UMR, tapi saya bisa berhemat." Orang-orang saling pandang. Bahkan anak kepala desa yang kerja di kantor pajak belum bisa bangun rumah semegah itu. Yang aneh bukan cuma uangnya, tapi juga suasana rumahnya. Dari luar terlihat megah, pagar besi tinggi, dinding dilapisi cat putih mengkilap, lampu taman, air mancur kecil. Tapi rumah itu sepi. Tak pernah terdengar suara tawa, suara televisi, atau aroma masakan dari dapur. Warga yang lewat malam-malam kadang melihat cahaya dari lantai 2. Bukan cahaya lampu, tapi seperti kerlap-kerlip biru kehijauan. Seperti pantulan air, tapi anehnya tidak ada kolam di situ. Beberapa anak muda desa yang iseng lewat tengah malam mengaku pernah melihat Yanto berdiri di balkon, hanya mengenakan celana pendek, tubuhnya kurus dan matanya kosong, seolah sedang berbicara pada sesuatu di kejauhan. Ada juga yang melihat bayangan lain di belakangnya, lebih tinggi, lebih besar, dan tidak bergerak. Ketika dipanggil, Yanto langsung masuk dan lampu padam. Warga mulai bergumam. Ini pasti ulah Randu. Mungkin dia nasabah baru Bang Goib. Tapi tidak ada yang berani bicara langsung, karena orang-orang tahu Bang Goib tidak suka rahasianya dibuka. Sore itu, langit oranye pudar. Awan kelabu menggantung, angin seperti berhenti berhembus. Daun-daun di sekitar pohon randu tak bergerak sama sekali. Yanto melangkah pelan menyusuri jalan setapak dari tanah liat basah. Di tangannya, baskom kuning usang berisi sesajen, kembang 7 rupa, telur ayam kampung, dan rokok kretek belum dibuka dari bungkusnya. Langkahnya terhenti tepat di depan pohon randu putih, menjulang seolah menatap balik. Dan lubang di batangnya seperti mulut besar yang menganga. Inilah kali pertama Yanto melakukan ritual. Tapi entah kenapa gerakannya seperti sudah sangat paham. Seolah ada yang membisikkan langkah-langkahnya malam sebelumnya. Ia meletakkan sesajen di ujung lubang, lalu berlutut. Tangannya gemetar tapi tidak menolak. Kepalanya ia tundukkan sampai hampir menyentuh tanah. Lalu ia berbisik. "Yanto Surono. 12 April 1987. Aku siap." Tak ada angin, tak ada suara. Hanya suara lirih dari dalam lubang, seperti nafas, seperti seseorang menarik nafas dalam-dalam dari kedalaman tanah.
Dan bau anyir darah mulai tercium, bersama aroma kemenyan yang entah dari mana. Padahal Yanto tidak membawa kemenyan. Ia menunggu 10 detik, 20, 1 menit. Lalu daun-daun randu berjatuhan semua sekaligus. 1, 2, 30, ratusan. Dan dalam diam itu, ia merasa ada yang menatap dari dalam lubang. Ia tak melihatnya, tapi tubuhnya tahu. Kulit tangannya menggigil, urat di tengkuknya menegang, dan jantungnya berdebar seperti hendak meledak. Tapi ia tidak beranjak. Ia menyelesaikan ritualnya. Malam harinya, Yanto tertidur lebih cepat dari biasanya. Tapi tidurnya tidak nyenyak, karena mimpinya sangat nyata. Ia berada di sebuah ruangan gelap, lantai berair, langit-langit seolah hidup bergerak perlahan seperti nafas. Dan di ujung ruangan itu, ada seseorang berdiri, tinggi, tidak jelas wajahnya. Tapi tubuhnya bersinar lembut, bukan terang, tapi seperti lampu neon tua yang hampir padam. Dan ia tersenyum. Suaranya berat, tapi seperti keluar langsung dari dalam dada Yanto. Sudah kuberi jalannya. Jangan kau langgar perjanjian, dan semua akan lancar. Yanto terbangun dengan peluh dingin. Tapi anehnya, ia tidak takut. Dia berdiri, melihat ke dalam dompet. Ada uang 500.000, padahal kemarin sudah habis. Besoknya, saat dia ke warung, dia menang undian voucher 2 juta. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Setiap kali butuh uang, Yanto hanya perlu kembali ke pohon itu, melakukan ritual, dan dalam waktu kurang dari setahun, tak ada satupun keinginannya yang tidak terkabul. Tapi seperti semua yang manis di awal, akhirnya pahit juga akan datang. Setiap yang datang dari dunia goib pasti menuntut imbalan. Yanto tak pernah benar-benar menyadari kapan semuanya mulai berubah. Awalnya kecil, dia sering lupa hari, tiba-tiba bangun sudah malam. Padahal dia yakin baru saja duduk 5 menit. Lalu mulai terjadi hal-hal aneh. Rokok yang ia letakkan di meja tiba-tiba basah. Cermin di kamarnya retak sendiri. Dan setiap jam 3 pagi, anjing tetangga menggonggong ke arah pohon randu. Tapi puncaknya adalah mimpi buruk yang datang terus-menerus. Dia bermimpi berada di dalam lubang pohon. Semakin masuk, semakin sempit, semakin dalam, semakin panas. Dan di ujung kegelapan itu, selalu ada bayangan tinggi besar, berdiri dengan suara nafas berat. Matanya merah, menatap dari kejauhan. Yanto bangun tiap malam dengan peluh dingin. Kadang tubuhnya berdarah, bekas cakaran di punggung, luka-luka seperti gigitan, padahal tidak ada siapapun di rumah. Ibunya mulai resah, tetangganya juga mulai bertanya-tanya. Dan Yanto semakin sulit diajak bicara. Dia lebih sering duduk diam di teras, matanya menatap ke arah kebun kosong. Mulutnya kadang bergerak seperti berbicara, tapi tidak ada suara keluar. Pohon randu itu sudah menagih, dan Yanto tahu itu. Dia mulai takut keluar rumah saat senja. Dia menutup jendela sebelum matahari turun dan membakar kemenyan setiap malam Jumat. Tapi tetap saja, aroma anyir itu muncul, masuk ke sela-sela kayu, menempel di baju seperti bau dari dalam liang kubur yang terbuka. Suatu malam, ibunya mendengar suara ketukan dari kamar Yanto. 3 kali, pelan, teratur. Saat ia membuka pintu, Yanto duduk di pojok ruangan, menatap kosong ke arah dinding. Tangannya mencakar lantai, membuat pola lingkaran yang tak sempurna. Saat ditanya, Yanto menjawab dengan suara datar. Mereka minta ganti. Sudah cukup banyak yang kubawa, tapi mereka belum puas.
Ternyata selama ini, Yanto tidak hanya mengambil dari Bang Goib, ia juga sudah memberi. Beberapa kejadian janggal mulai terhubung. Seorang tetangga tua yang pernah menolak ajakan Yanto untuk ikut investasi, meninggal mendadak saat tidur. Anak kecil, keponakan Yanto sendiri, tenggelam di kolam ikan yang hanya setinggi pinggang. Dan seekor kambing milik warga ditemukan mati, lidahnya putus, matanya hilang. Desa mulai paham, Bang Goib sedang meminta bayaran. Dan jika tidak bisa menyerahkan jiwa orang lain, maka jiwa Yanto sendiri yang akan jadi gantinya. Waktu itu tepat malam Jumat, langit gelap tanpa bulan. Suara jangkrik hilang entah kemana. Angin diam, bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong, malam itu hanya mengerang pelan. Dan tepat pukul 2 dini hari, Ibu Yanto mendengar suara langkah kaki dari arah halaman belakang. Pelan, teratur, menuju kebun, menuju pohon randu. Ia mengintip dari jendela, samar-samar terlihat bayangan anaknya berjalan tanpa alas kaki, membawa bungkusan kain putih. Ibu Yanto ingin menyusul, tapi tubuhnya seperti ditahan. Tangannya kaku, kakinya mati rasa. Matanya hanya bisa memandang tanpa bisa bergerak, seolah ada yang berkata, "Jangan ikut, ini bukan urusanmu." Sampai pagi harinya, Yanto tidak kembali. Dicari warga, dipanggil-panggil tidak ada jawaban. Sampai salah satu pemuda desa menemukannya di bawah pohon randu. Tubuh Yanto dalam posisi bersimpuh. Kepalanya tertunduk menghadap lubang pohon, tangannya menggenggam erat seikat bunga 7 rupa yang sudah layu. Matanya terbuka, membeku, wajahnya membiru, dan lidahnya hilang. Tak ada luka, tak ada tanda-tanda kekerasan, tapi tubuhnya dingin seperti es. Dan yang lebih aneh, di tanah di depannya ada bekas lingkaran besar seperti jejak bara melingkar. Dengan tulisan di tanah, "Sudah lunas." Desa mendadak hening selama berhari-hari. Tak ada yang berani berbicara terang-terangan. Bahkan saat polisi datang, tak seorang pun mau bersuara. Karena semua orang tahu, ini bukan kematian biasa. Ini adalah penutupan perjanjian. Dan semua orang tahu, Bang Goib telah mengakhiri kontraknya. Kematian Yanto seharusnya menjadi akhir, tapi ternyata itu awal baru dari kutukan panjang. Karena meski tubuhnya telah dikubur dan rumahnya terkunci rapat-rapat, praktik Bang Goib tidak berhenti. Bahkan setelah itu, desas-desus yang lebih gelap mulai terdengar. Beberapa minggu setelah pemakaman, seorang remaja desa bernama Arman dikabarkan sering berkeliaran dekat pohon randu saat sore. Ia mengaku bermimpi didatangi seorang berjubah putih yang mengatakan bahwa rekening itu belum ditutup. Kalau kamu mau, tinggal lanjutkan saja ritualnya. Semua yang Yanto miliki bisa jadi milikmu. Rumah itu, mobil itu, bahkan keberuntungan yang lebih besar. Warga mulai khawatir, tapi mereka tak bisa melarang, karena pohon randu bukan milik siapa-siapa. Ia milik yang tak kasat mata, dan siapapun yang mendekat akan dianggap siap menjadi penerus. Setiap malam Jumat Kliwon, pohon randu akan membuka pintunya. Lubang yang biasanya gelap akan terlihat bersinar samar seperti ada nyala api dari dalam tanah. Dan jika kalian berani mendekat, kadang akan terdengar suara menyuruh masuk. Sampai hari ini, tak ada yang benar-benar tahu siapa yang meneruskan perjanjian itu. Apakah Arwan? Atau mungkin ada orang luar yang datang diam-diam. Tapi satu hal yang pasti, pohon randu itu belum mati. Bang Goib itu masih aktif.
Dan setiap kali angin sore berhenti berhembus dan burung-burung diam di dahan, itu tandanya Bang Goib sedang buka dan mereka sedang menunggu nasabah baru. Kita semua pernah membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa beban, uang tak terbatas, rumah megah, semua keinginan terkabul tanpa harus kerja banting tulang. Tapi, pernahkah kalian bertanya, siapa yang akan membayar semua itu? Karena dalam dunia ini dan dunia sebelah sana, tak ada yang benar-benar gratis. Bang Goib bukan sekedar mitos, bukan cuma kisah turun-temurun yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ia adalah cermin dari keserakahan manusia. Saat seseorang terlalu ingin kaya tanpa usaha, terlalu mudah tergoda pada jalan pintas, maka akan ada harga yang lebih mahal dari sekedar uang. Harga itu bisa berupa keluarga, kewarasan, bahkan nyawa. Cerita ini bukan hanya tentang Yanto, bukan hanya tentang pohon randu, tapi tentang kita semua yang kadang terlalu mudah tertipu oleh kilauan kekayaan semu. Jangan percaya pada sesuatu yang datang terlalu mudah, karena bisa jadi kalian sedang duduk di atas liang kalian sendiri. Bersama Nyi Kliwon, sampai jumpa di episode mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian mempunyai cerita seram yang ingin kalian bagikan, kalian bisa menghubungi email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.